Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning class. How's your life? Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Minggu lalu kita telah mempelajari apa itu descriptive text. Masih ingat materinya? Bisa dibuka-buka lagi materi minggu lalu. Atau kita bisa mengulangnya seperti descriptive text itu bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu atau seseorang. Lalu descriptive text mempunyai generic structure, linguistic feature. Nah, generic structure-nya itu ada dua. Itu adalah identification atau identifikasi yang biasa terletak pada awal paragraf atau paragraf awal. Yang berisinya itu deskripsinya itu secara umum. Lalu ada description, biasanya dari paragraf kedua atau hingga akhir. Isi dari description ini adalah penjelasan dari sesuatu atau seseorang yang ingin kalian jelaskan lebih rinci. Nah, sekarang kita beralih menuju ke unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan dari teks deskriptif sendiri terdiri dari 5. Dimulai dari specific participant, to be, adjective, noun, lalu simple present tense. Dimulai dari specific participant. Specific participant adalah seseorang atau suatu tempat yang ingin atau sesuatu juga yang ingin kalian deskripsikan. Berdasarkan contoh my beloved mother, specific participant-nya adalah my beloved mother. Specific participant ini biasanya bisa digunakan juga sebagai judul. Lalu yang kedua adalah to be. To be itu adalah is/am-are. To be itu adalah kata bantu yang biasanya menghubungkan subjek dan objek. Kata contohnya my beloved mother adalah she is my everything. Kata is-nya di sini adalah to be. Lalu ada adjektif ataupun kata sifat. Kata sifat ini bisa juga untuk mendeskripsikan. Nah, kata sifat pada contoh my beloved mother adalah she is beautiful. Kata beautiful ini yang kita garis bawahi sebagai adjektif. Lalu ada noun adalah kata benda, bisa juga mendeskripsikan dari si adjektif ataupun spesifik partisipan tersebut. Pada contohnya my beloved mother adalah she has short white straight hair. Nah, kata hair-nya di sini adalah noun. Yang terakhir adalah simple present tense. Simple present tense ini adalah tense yang biasa menunjukkan kejadiannya itu selalu berulang-ulang atau menjadi kebiasaan. Pada contoh my beloved mother, contoh simple present tense-nya itu adalah my mother always give me. My mother adalah subjek, give me adalah verb, lalu me adalah objek. Nah, itu sedikit recalling atau mengulang materi-materi sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara membuat descriptive text. Yang pertama adalah tentukan tujuannya untuk apa. Ingin mendeskripsikan seseorang, sesuatu atau suatu tempat. Lalu, jangan lupa tentukan generic structure-nya, seperti identification-nya kan penjelasan bagian umum, mana yang ingin diletakkan pada identification, lalu mana juga ingin diletakkan pada description. Contohnya pada my comfortable room, pada bagian identification-nya itu my favorite room in the world is my own bedroom in my house. Ruangan favoritku di dunia ini adalah yang paling nyaman, yang itu adalah kamarku. Lalu bagian description itu adalah penjelasan secara rinci. Ya, bisa diletakkan juga seperti informasi yang kalian kumpulkan lah, seperti kalau pada contoh pada my comfortable room ini seperti tata letak barang, ukuran kamar, barang-barang yang ada, apa yang dilakukan. Nah, jangan lupa juga tentukan unsur kebahasaannya seperti specific participle-nya. Berarti my comfortable room. Lalu to be-nya bisa menggunakan is/am-are. Lalu simple present tense. Setelah itu, contoh dari simple present tense yang ada teks adalah I always do my hobby. Lalu
ada noun dan adjektif. Noun kata benda ya seperti foto keluarga, kursi, meja. Lalu kata sifat seperti comfortable. Setelah itu ya seperti itu. Selanjutnya adalah kalian bisa mengembangkan dari beberapa poinnya yang tadi sudah saya jelaskan seperti itu. Dan ini ada tugas untuk kalian. Nah, saya sudah membuat teks mengenai comfortable room. Kalian bisa lihat teksnya. Nah, itu teksnya mengenai kamar seperti tata letak barang-barang, apa yang dilakukan. Nah, tugas kalian adalah melengkapi teks yang satunya lagi yang udah ada beberapa partnya sudah saya kosongi. Itu tuh sesuai dengan kamar kalian masing-masing. Mau ada foto keluarga, mau ada sepeda, jendelanya di sebelah mana, kasurnya bentuknya mau lingkaran ataupun kotak. Tulis saja sesuai dengan kamar kalian. Jika nggak punya kamar, bayangin saja punya kamar. Oke? Sekian untuk materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.